warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramadan Pratama dengan NIM 2522172, kelas dari 2 PT IKE kampus UIN Syekh Muhammad Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data. Langsung saja, di sini pembahasan saya yaitu pada bab yaitu SQL, Structured Query Language. Sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen pada datanya. Pada akhir tahun 1970-an muncul perusahaan yang bernama Oracle yang membuat server basis data populer yang bernama sama dengan nama perusahaannya, yaitu Oracle. Dengan naiknya kepopuleran Oracle ini, maka SQL juga ikut populer, sehingga saat itu ini menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data. Standarisasi SQL dimulai pada tahun 1986, ditandai dengan dikeluarkan standar SQL oleh ANSI. Standar ini sering disebut dengan SQL 86. Standar tersebut kemudian diperbaiki pada tahun 1989. Kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992. Versi terakhir dikenal dengan SQL 92. Pada tahun 1999 dikeluarkan standar baru, yaitu SQL 99 atau disebut dengan SQL 99 tetap. Akan tetapi kebanyakan implementasi mereferensi pada SQL 92. Selanjutnya, pada bab selanjutnya kita masih membahas tentang SQL, tapi di sini pemakaian dasar. SQL adalah bahasa query standar digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan berkomunikasi, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Walaupun sifatnya non-procedural, tapi bekerja dengan SQL lebih mudah daripada dengan kebanyakan bahasa programan lainnya. Perintah atau statement SQL yang paling sederhana yang memungkinkan pengguna dapat menampilkan atau memperoleh data dari suatu tabel atau statement atau statement select. Sesuai dengan namanya, perintah select seorang user dapat memilih data yang spesifik dari tabel untuk menampilkannya. Secara umum SQL itu terdiri dari 3 bahasa, yaitu DDL, Data Definition Language. Yang kedua, DML, Data Manipulation Language. Yang ketiga, DCL, Data Control Language. Yang pertama yaitu DDL, adalah metode SQL yang dipakai untuk mendefinisikan suatu data di sebuah database.
Dengan metode ini dapat membuat tabel baru, mengubah tabel, membuat indeks, serta menentukan struktur penyimpanan. Struktur penyimpanan tabel dan sebagiannya query dimiliki yaitu create, drop, dan alter. Yang kedua, DML. DML tadi adalah metode yang dipergunakan untuk SQL ketika DDL telah dibuat. Biasanya untuk memanipulasi database. Query dimiliki Gambare. yang kedua yaitu DML. DML adalah metode yang digunakan untuk SQL ketika DDL telah dibuat. Biasanya untuk memanipulasi database, query yang dimiliki yaitu insert, update, dan delete. Yang ketiga yaitu DCL. DCL merupakan metode yang dipakai untuk memberikan hak akses, alokasi space, dan definisi space pada SQL. Query yang dimiliki yaitu grant, revoke, commit, rollback. Selanjutnya, SQL select statement. Ada beberapa cara untuk memilih SQL. Yang pertama, melihat seluruh tabel, isi tabel. Yang kedua, lihat sebagian isi tabel. Yang ketiga, menggunakan operator aritmatik. Yang keempat, menggunakan kolom alias. Yang kelima, menduplikasi baris. Yang keenam, menghindari duplikasi baris. Yang ketujuh, menggunakan rangkaian operator. Yang kedelapan, menggunakan karakter string. Kondisi perbandingan. SQL memiliki beberapa kondisi perbandingan di dalamnya, antara lain. Yang pertama, sama dengan. Yang kedua, lebih besar. Yang ketiga, lebih besar sama dengan. Yang keempat, lebih kecil. Yang kelima, lebih kecil sama dengan, tidak sama. Yang keenam, tidak sama dengan. Selanjutnya itu multiple table. Salah satu fitur SQL paling berguna adalah kemampuan untuk menggabungkan table on the fly dengan query-query yang mendapatkan kembali data. Group function. Selanjutnya kita masuk kepada group function. Pada kasus seringkali data diminta untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Untuk menyelesaikan masalah ini, SQL menyediakan perintah atau sinteks group by, dan biasanya pada pengelompokan data harus disertakan dengan aggregate function. Ada beberapa tipe dalam group function. Yang pertama, AVG, digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Yang kedua, count, untuk banyaknya data. Yang ketiga, max, nilai maksimum data. Yaitu yang keempat, min, yaitu nilai minimum data. Yang kelima, sum, nilai total. Yang keenam, variansi, menghitung nilai variansi data. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu perancangan basis data. Berbicara tentang perancangan, desain basis data yang baik sangatlah penting untuk memastikan bahwa data yang kita ingin simpan, yang akan simpan konsisten dan dapat diambil atau diperbarui dengan cara yang paling efektif. Dalam perancangan harus mempertimbangkan beberapa faktor selama proses tersebut, seperti 1. Beberapa banyak tabel yang harus dimiliki. Yang kedua, bagaimana mereka harus saling terkait. Yang ketiga, berapa banyak kolom yang harus dimiliki.
harus dimiliki dari setiap tabel. Yang keempat, kolom mana yang harus menjadi kolom kunci. Yang kelima, kendala apa yang harus dimiliki. Selanjutnya itu masalah penyimpanan data. Tak luput dari permasalahan dalam penyimpanan data. Di sini ada beberapa permasalahannya. Yang pertama yaitu redundansi, yang mana data akan disimpan hanya satu kali. Karena menyimpan data berulang-ulang kali dapat menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Yang kedua, anomali pembaruan. Beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi. Pembaruan dilakukan hanya beberapa salinan ganda diperbarui. Jika satu dari 3 record tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan di dalam data. Yang ketiga, anomali penyisipan, yaitu relasi dalam basis data. Misalnya, mahasiswa dan mata kuliah yang diajarkan. Fakta bahwa dosen mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat memasukkan dalam basis data kecuali jika seseorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah tersebut. Yang keempat, anomali penghapusan. Contoh, mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan yaitu menghentikan mata kuliah. Informasi dosen akan hilang. Jika ini adalah salah satu atau satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Selanjutnya itu proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data. Ada beberapa langkah data perancangan basis data, di antaranya yang pertama analisis kebutuhan. Kita harus memahami data apa yang akan dipakai, aplikasi apa yang ingin digunakan, serta operasi apa yang sering ditunjuk untuk kinerjanya. Biasanya didiskusikan oleh kelompok pengguna. Yang kedua, perancangan basis data konseptual. Tujuannya untuk membuat deskripsi data yang sangat cocok untuk pengguna. Yang ketiga, desain basis data yang logis. Harus memilih DBMS untuk mengimplementasikan basis data yang sudah dipilih secara konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS. Selanjutnya yaitu adalah normalisasi. Di sini normalisasi adalah suatu proses yang membagi relasi menjadi satu relasi untuk menghilangkan anomali database relasional. Ini adalah proses langkah demi langkah dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Istilah penting dalam teknik normalisasi. Yang pertama, file atau atribut kunci. Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu file atau satu file yang dapat mewakili record. Yang kedua, candidate key, yaitu adalah kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary. Yang ketiga, composite key, kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. 4. Primary key, kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang kelima, alternate key, kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang keenam,
Oke, kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Selanjutnya yaitu kita akan membahas manfaat normalisasi. Yang pertama, menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua, pencarian, pengurutan, pembuatan indeks lebih akan cepat. Yang ketiga, menghasilkan banyak tabel dengan memecah tabel asli. Yang keempat, pencarian indeks lebih cepat karena indeks cenderung pendek. Yang kelima, penggunaan segmen lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang keenam, basis data lebih kompak. Yang ketujuh, anomali data akan berkurang. Yang kedelapan, dipertahankan dan diubah. Selanjutnya masuk ke ketergantungan. Ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan fungsional digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, keterkaitan antara atribut dalam relasi. Dalam relasi atau nilai dari suatu atribut dapat menentukan nilai dari atribut yang lain. Sebagai contoh yaitu NIM dan nama mahasiswa. NIM secara fungsional menentukan nama mahasiswa karena untuk setiap NIM yang sama maka nilai nama mahasiswa yang sama. Ketergantungan ini dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ketergantungan penuh, yang kedua ketergantungan sebagian, selanjutnya yang ketiga ketergantungan transip. Itu selanjutnya kita masuk pada tahapan pada normalisasi. Normalisasi memiliki selanjutnya itu tahapan normalisasi. Normalisasi memiliki beberapa tahapan, diantaranya yang pertama tidak normal. Itu selanjutnya tahapan normalisasi. Normalisasi memiliki beberapa tahapan, diantaranya yang pertama tidak normal. Tahap ini diambil seluruh data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Yang kedua, normal 1, yaitu tahap yang mana bagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Yang ketiga, yaitu normal 2, membagi berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel. Yang keempat, yaitu normal 3. Pada tahap ini, pembagian menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi. Yang kelima, normal Boyce CODD, menghilangkan ketergantungan multifold. Yang keenam, normal 4, untuk menghilangkan sisa anomali. Selanjutnya itu selanjutnya kita membahas tentang ketergantungan penuh, menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu atau sebuah relasi di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi pada B tidak memiliki ketergantungan tahapan subset A. Yang kedua, ketergantungan sebagian. Ketergantungan parsial atau sebagian memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan si B. Namun, untuk menentukan si B tidak harus dua atribut. Artinya jika salah satu atribut A ini yang menentukan B dapat dihilangkan, namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berelasi ketergantungannya. Yang ketiga, ketergantungan transip biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau
Kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A. Tergantung terhadap B dan B tergantung terhadap C. Maka C dikatakan sebagai transitif evensi terhadap A melalui B. Itu selanjutnya proses perancangan basis data. Ada beberapa langkah perancangan basis data, di antaranya yang pertama analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam mendesain basis data aplikasi adalah memahami data yang disimpan dalam basis data. Aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan operasi apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan kinerja. Dengan kata lain, harus dicari tahu apa yang diinginkan pengguna dari basis data tersebut. Ini biasanya merupakan proses informal yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna, studi tentang lingkungan operasi saat ini dan bagaimana perubahan yang diharapkan, analisis dokumentasi yang tentang aplikasi yang ada yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data. Selanjutnya yang kedua, perancangan basis data konseptual. Informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data, bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data ini. Langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model ER. Model ER adalah salah satu dari beberapa model dengan tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain basis data. Selanjutnya yang ketiga, desain basis data logis. Harus dipilih di BMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Hanya akan mempertimbangkan DBMS relasional, dan oleh karena itu tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema ER menjadi skema database relasional. Cukup sekian video dari tugas sistem basis data saya. Semoga bermanfaat video ini, tentunya untuk saya sendiri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perilaku. Saya minta maaf. Saya Aldi Ramadan Pratama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Audio Jungle.